Buat Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lama. Janjimu ya dan amin Tuhan. Pada pagi ini kami berkesempatan untuk berdoa untuk yang movement yang ada di Jawa Tengah. Tuhan, aku berdoa bangkitkanlah Tuhan. Generasi-generasi muda Tuhan. Roh yang menyala-nyala Tuhan. Yang matanya dibukakan, mata rohaninya bisa melihat Tuhan. Perbuatan Tuhan yang ajaib Tuhan. Aku berdoa khusus untuk Jawa Tengah Tuhan. Lahir orang-orang hebat Tuhan. Bagaimana Engkau sudah pernah lakukan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Lawatan itu terus terjadi Tuhan. Dan muncul kembali Tuhan. Bagi ini kami berdoa, kami serahkan yang movement yang ada di Jawa Tengah Tuhan. Kiranya saat ini Tuhan, mereka rohnya menyala-nyala Tuhan. Dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan menjadi berkat di masanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau mengetahui keadaan kami masing-masing. Dan Kau punya rencana besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya Kau yang punya, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, shalom saudara. Eh, saya pagi ini ingin sharing firman Tuhan dengan gamang, saudara. Kalau kita lihat di Wikipedia, arti gamang itu apa, saudara? Arti gamang itu bicara tentang kekhawatiran, tentang kebingungan, sesuatu yang tidak pasti, saudara. Dan memang akhir zaman situasinya seperti ini, saudara. Kalau kita perhatikan keadaan di dunia, saat ini semua orang gamang, saudara. Apalagi apa yang terjadi di Eropa saat ini. Sejak kemarin Presiden Zelensky dari Ukraina ketemu di Gedung Putih dengan Donald Trump. Dia akan dibantu dengan luar biasa oleh Amerika, sekitar 100 miliar dolar dalam peperangan ini. Dan Amerika yang saat ini sedang menerapkan tarif-tarif kepada beberapa negara, sehingga antar negara saling menyerang, saudara. Apalagi China, dia menstop, tidak mau mengirim bahan-bahan penting untuk orang membuat chip dan senjata ke Amerika. Sehingga Amerika juga kesulitan, akhirnya dia tekan itu Ukraina untuk menjual bahan-bahan yang Cina tidak bisa jual di Ukraina ada, dia mau ambil itu semua, saudara. Dengan nilai yang 5 kali lipat dari hutang yang diberikan kepada Ukraina. Kemudian Presiden Ukraina tidak mau, saudara. Akhirnya jadi ribut di Gedung Putih kemarin, sehingga Presiden Ukraina diusir, saudara. Saudara tahu di dunia ini sedang mengalami kegamangan. Kemarin negara di Hungaria di Eropa Timur tidak mau menyetujui mensupport Ukraina di dalam peperangan ini karena Amerika mencabut, tidak mau membantu. Amerika minta dalam 3 hari harus selesai perang ini gitu. Nah, kalau kita perhatikan dunia itu sedang mengalami pergolakan gara-gara perang tarif, gara-gara perang ini dunia mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, saudara. Baik itu ekonominya kacau balau, keuangan juga kacau balau, dan pengungsi-pengungsi, orang-orang yang kesulitan hari-hari ini itu sangat banyak di Eropa. Kalau saudara pergi ke Eropa hari-hari ini, ke Amerika juga, banyak sekali tunawisma, orang-orang yang susah hidupnya. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan katakan bahwa akhir zaman akan datang satu masa yang sulit, yang belum pernah terjadi. Dan firman itu sedang berjalan dan digenapi. Tapi firman Tuhan juga mengatakan perlindungan terhadap orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, kalau kita lihat yang namanya gamang, bukan cuma di dunia saja, saudara. Tapi kita di Indonesia juga mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, saudara. Semua hasil-hasil yang baik itu bisa rusak dalam sekejap saja. Kalau kita perhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, saudara. Bagaimana pabrik banyak yang tutup, buru-buru banyak yang di PHK, ekonomi juga nggak jelas, saham-saham pada turun, karena semua tindakan-tindakan baik pun yang dilakukan oleh pemerintah bisa dianggap negatif, saudara. Maka itu, ini akhir zaman, saudara. Di tengah-tengah kegamangan, banyak orang nggak ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Investasi-investasi, saham-saham juga pada runtuh semuanya. Saudara, di tengah-tengah kegamangan itu, semakin kita lihat berita, semakin kita pikirkan, semakin kita rasa khawatir, saudara. Dan ini dialami oleh semua orang, saudara. Tapi firman Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah kegalauan kita, saudara, kita punya Tuhan. Kita berdoa, tanya Tuhan arahnya kemana, apa yang harus aku lakukan. Ini yang penting, saudara. Beberapa minggu ini, saudara, dalam 2 minggu ini,
Tuhan berbicara kepada saya di Yohanes pasal 11. Mungkin saudara sudah baca Yohanes pasal 11 bagaimana kejadian Lazarus, saudara. Lazarus yang sakit. Pada saat itu Marta dan Maria memberitahukan kepada Yesus bahwa saudaranya sedang sakit, saudara. Didengarnya berita Lazarus sakit, Tuhan Yesus malah tidak datang, saudara. Dia malah sengaja tunda lagi 2 hari untuk datang ke Yudea, ke tempat Marta. Pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita akan pergi ke Yudea untuk melihat Lazarus yang sedang tidur katanya. Ternyata Lazarus sudah meninggal, saudara. Pada saat itu muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, bukankah orang-orang Yudea pernah ingin melempari engkau dengan batu? Kenapa kita harus pergi ke sana lagi? Gitu. Kemudian Yesus berkata, 1 hari ada 12 jam. Ada saat-saatnya kalau masa gelap dan terang. Kalau Anda berjalan di waktu yang gelap, maka Anda akan tersandung. Maka jalanlah di waktu yang terang. Ini ayat luar biasa, saudara. Di tengah-tengah kekelaman saat ini, di tengah kegamangan saat ini, saudara, kita masih ada kesempatan, masih ada langkah-langkah terang, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Saudara bisa berdoa, nanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Di tengah-tengah kegamangan situasi saat ini, masih ada kesempatan, masih ada terang. Pada saat itu muridnya bilang, oh ya dia tidur, sampailah dia di Yudea. Kemudian si Marta bilang sama Tuhan, Tuhan, andai kata engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati, katanya. Apakah engkau nggak percaya, kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Marta bilang, aku percaya Tuhan, bahwa orang yang percaya kepadamu, dia akan hidup. Enggak, kata Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 22. Yohanes pasal 11 ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Maria, Marta yang hari-hari melihat mujizat Tuhan pun merasa takut dan gamang, saudara. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, saudara. Dan kehidupan itu nyata, saudara. Lazarus yang sudah 4 hari mati pun orang-orang bilang dia sudah busuk. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saya ganti kata-kata Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, yang tidak mungkin saat ini, tetap ada kesempatan, tetap ada kebangkitan. Kita sebagai orang-orang percaya, masih ada kesempatan, masih ada kebangkitan, masih ada mujizat, saudara. Jangan pernah takut, karena apa? Dia mati buat kita. Dia punya rencana kepada kita. Kalau kita mengalami persoalan, mengalami kesulitan apapun saat ini, percayalah, Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Bahkan orang mati pun bisa dia bangkitkan. Di tengah-tengah saya baca firman itu, saudara, timbul harapan dalam diri saya. Saya percaya janji Tuhan terhadap Indonesia tidak pernah berubah. Satu demi satu, saya tetap berdoa, Tuhan, aku berdoa, Tuhan, kutuk yang menyerang kita ini di Indonesia ini, terutama apa, saudara? Korupsi, saudara. Korupsi yang gila-gilaan. Kalau kita lihat secara manusiawi, di mana hati nurani orang-orang itu? Melihat rakyatnya, melihat bangsanya kesulitan, tetapi bisa berpesta pora, bersuka cita dengan uang-uang korupsi itu, saudara. Itu yang perlu kita doakan, perlu kita patahkan. Kita percaya hari-hari ke depan akan ada kesempatan, ada hal-hal yang positif yang akan terjadi. Karena apa? Kita lihat Tuhan Yesus hidup. Seseorang, saudara, yang baik, kalau kena harta, bisa jadi tidak baik, saudara. Maka itu waktu Tuhan Yesus dicobai, terakhir kali apa? Setelah dia disuruh jatuh, lapar, suruh merubah batu jadi roti. Kemudian diangkat ke atas, disuruh jatuh, nanti malaikat akan menolongnya sebagai anak Allah. Terakhir dia bilang apa? Dunia ini aku berikan kepadamu, tapi sembahlah aku. Dan Tuhan bilang, jangan mencobai Tuhanmu, saudara. Yesus yang kita sembah, yang tinggal di dalam kita, dia memenangkan, mengalahkan semua cobaan dunia ini. Tetapi manusia kita lihat, pada saat dia berangkat, semuanya baik. Pada saat sampai di atas, dunia sudah menguasai dirinya. Bisa lupa, saudara. Bisa lupa. Maka itu kita berdoa supaya kita sebagai orang-orang percaya tetap eksis di situasi apapun.
Kita pengikut-pengikut Kristus. Kita bukan pengikut-pengikut dunia. Dunia tidak bisa membeli kita. Karena apa? Yesus ada di dalam diri kita. Sehingga di tengah-tengah kekelaman saat ini, di tengah kegamangan saat ini, masih ada harapan bisa dilihat dari orang-orang percaya. Saudara percaya bahwa Yesus akan membuat saudara menjadi terang di tengah kegelapan? Aku percaya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalaminya. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini, singkat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji